Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fi hadhil munasabah mubarakan nad'ukum an nadhkurullaha azza wa jalla alladhi faddalana wa an'amana ni'aman katsira. Para sahabat LTV dan shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi kita hadir dalam sirah nabawiyah, dan tentunya ketika kita terus mengikuti kisah ini, maka kita akan semakin tahu bagaimana Muhammad Rasulullah SAW memang adalah sosok yang mulia. Mulai dari peradaban yang berkuasa sebelum Nabi Muhammad lahir, mulai dari kejadian-kejadian penting ketika sebelum Rasulullah SAW lahir ke muka bumi, terus bagaimana proses lahirnya Rasulullah SAW, bagaimana siapa yang menyusui Rasulullah SAW, terus juga ada orang-orang yang sangat luar biasa bersama Rasulullah SAW. Dan kali ini kita tahu bagaimana Rasulullah SAW di usia 6 tahunnya ditinggal oleh ibundanya, yakni Siti Aminah, yang kemudian di 8 tahun ditinggal oleh Abdul Muthalib, yakni kakeknya. Kemudian sejak itu Abdul Muthalib menyerahkan pengasuhan atau berwasiat atau menyampaikan kepada Abu Thalib untuk menjaga Rasulullah SAW. Dan Abu Thalib juga sangat senang menjaga keponakannya sendiri. Nah, kali ini ketika Rasulullah SAW bersama Abu Thalib, apa yang diajarkan sama Abu Thalib kepada Rasulullah, yakni menggembala kambing. Ternyata memang menggembala kambing ini adalah hal yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, oleh rasul-rasul terdahulu. Karena Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, bukanlah orang kaya. Oleh karena itu, untuk membantu meringankan bebannya, Nabi ikut menggembala kambing. Ya, Nabi memberitahu bahwa dirinya dan para nabi lainnya adalah saudara-saudara merupakan penggembala kambing. Jadi memang Rasulullah bercerita bahwasanya terdahulu, nabi-nabi terdahulu semuanya penggembala kambing. Nah, waktu masih muda, Rasulullah SAW pernah menggembala kambing milik salah satu penduduk Mekah dan mengambil upah dari pekerjaannya tersebut. Bahkan dalam hadis sahih yang mulia dinyatakan Nabi bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan ila ra'al ghanam." Allah enggak mengutus seorang nabi melainkan dia pernah menggembala kambing. Lalu sahabat bertanya, "Apakah engkau juga?" Beliau menjawab, "Ya, aku pernah menggembala kambing milik seorang penduduk Mekah dengan imbalan beberapa kirot." Nah, kirot ini adalah bagian dari takaran dirham dan dinar. Bagi Rasulullah SAW, menggembala kambing adalah satu pekerjaan yang bisa menenangkan hati. Karena dengan menggembala kambing, beliau menikmati indahnya padang rumput di tengah Sahara. Dia dengan menggembala kambing, beliau bertadabur dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya. Dengannya beliau tidak bisa bermunajat di keheningan malam, di bawah temaram sinar purnama, bersemilir angin sepoi-sepoi dari sela-sela pepohonan rindang. Jadi dengan menggembala kambing, Rasulullah juga melatih jiwa untuk bersabar, lemah lembut, tegar, kasih sayang, dan peduli dengan orang-orang yang lemah sampai dia menjadi kuat. Jadi Rasulullah juga banyak belajar bagaimana mengendalikan kambing yang kuat dan bagaimana menjinakkannya serta mengikuti kemana kambing gembalanya mengarah. Jadi memang profesi yang pernah dijalani Nabi sebagai penggembala kambing mengingatkan kita akan sebuah sepak terjang Nabi dalam memimpin dan mengarahkan kaum muslimin. Makanya perlu kita tahu bahwasanya ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari profesi Nabi Muhammad SAW. Adalah pertama, dari profesi Nabi Muhammad SAW sebagai penggembala kambing, ini ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Pertama, sabar. Jadi memang seorang penggembala harus sabar menunggu kambing-kambing gembalaannya
mulai dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Karena memang kambing sangat lambat ketika makan rumput, ini tentu membutuhkan ekstra kesabaran dan ketekunan. Begitu juga dalam mendidik manusia. Yang kedua, menggembala kambing ini akan melahirkan sifat tawadu, rendah hati. Sesungguhnya tabiat penggembala kambing adalah pelayan bagi kambing gembalaannya. Mengontrol anak-anak kambing, menjaga dan bahkan tidur dekat dengan mereka. Oleh karena itu, terkadang Rasulullah SAW terkena pecikan kencing mereka atau kotoran-kotoran kambing tersebut. Jadi memang seorang penggembala kambing gak pernah bosan dengan semua itu. Setiap hari dia hadapkan dengan kondisi seperti itu dan dengan sendirinya dia terhindar dari sifat sombong dan takabur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga, pelajaran yang kita ambil yang bisa kita petik dari penggembala kambing yakni Muhammad Rasulullah SAW di saat itu, keberanian, akan timbul sebuah keberanian. Jadi penggembala kambing biasanya sering berhadapan dengan binatang-binatang liar dan buas. Karena itu dia harus berjiwa pemberani dan bernyali besar. Dia dengan sifat tersebut dia mampu menghalau binatang-binatang buas yang akan menerkam kambingnya. Yang keempat, sifat yang akan hadir menjadi dari seorang penggembala kambing adalah kasih sayang. Jadi di antara tugas penggembala kambing adalah menolong kambing-kambing gembalaannya. Karena memang terkadang ada kambing yang sakit, ada yang pincang, ada yang terluka. Kondisi seperti ini mendorong si penggembala untuk mengobatinya, menaruh belas kasihan pada kambing tersebut. Dan berupaya meringankan rasa sakitnya. Yang kelima, menikmati hasil keringat sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allahu Jalla Jalaluh, bisa saja menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang kaya, hidup berkecukupan, akan tetapi Allah ingin memberi pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar mau makan dari hasil keringat sendiri. Dan salah satu pekerjaan mulia adalah menggembala kambing. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari, hadis dari Al-Miqdam dari Rasulullah SAW bersabda, tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik dari makan hasil pekerjaan tangannya. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil pekerjaan tangannya. Enggak diragukan lagi, mengandalkan penghasilan halal, memberi seorang kebebasan paripurna untuk menyampaikan kalimat kebenaran. Dan merdeka dari apapun yang membelenggunya. Dia bebas mengutarakan dan meneriakan kalimat kebenaran kepada siapapun. Banyak orang yang menundukkan kepalanya di hadapan penguasa zalim sehingga membuat mereka enggak berkutik melihat kejahatannya. Mereka malah ikut terjerembab bersama kebatilan yang dilakukannya. Mereka tidak berani melawan karena takut dipecat dari pekerjaannya atau hilang jabatannya. Artinya ketika kita bekerja sendiri dari hasil tangan sendiri, kita nggak ada ikatan apapun, kita merdeka. Kita mau mengungkapkan sebuah kebenaran, kita nggak takut dipecat. Dan inilah yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah SAW dalam kisah sebagai penggembala kambing. Karena nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu adalah seorang penggembala kambing. Saksikan terus channel YouTube THT TV, sahabat THT TV semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kisah atau dalam sirah nabawiyah ini. Alhamdulillah kita sudah masuk di episode yang yang ke-13. Ini kisah yang memang sangat luar biasa, memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita semua. Tentunya semua atas izin Allah, tentunya semua atas ridho Allah, dan tentunya semua atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan di bulan Ramadan ini Allah semakin kuatkan kita, iman kita, Allah semakin istiqomahkan kita berada di dalam sebuah kebenaran. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Tentunya kita semua sanggup dan mampu menjalankan puasa karena Allah, karena iman, karena ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.